kali ini saya dan rekan saya kedatangan sebuah bintang tamu yang bernama Radita Siva Monika Sari. Nah, Radita ini adalah seorang siswi SMA Negeri 1 Salaman yang berhasil lolos seleksi Paskibra tingkat kabupaten. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja yuk kita menggali informasi pengalaman Radita dari mana sih ia itu bisa melewati seleksi Paskibra yang sangat ketat. Nah, saya ini penasaran bagaimana proses awal seleksi Paskibra di SMA Negeri 1 Salaman ini dilakukan. Untuk yang pertama ada tes TWK. TWK itu mengetahui pengetahuan kebangsaan seperti soal-soal PPKN. Untuk TIU, terus yang kedua ada TIU itu mengetahui tentang kemampuan kita berpikir secara logis. Untuk yang ketiga itu ada tes kesehatan. Kesehatan itu mengecek kita sakit luar dalam dan tinggi badan dan berat badan. Terus yang keempat itu ada jejak digital kita di sosmed itu bagaimana, ada kayak tawuran gitu yang ya gitu. Terus yang kelima itu ada fisik. Nah, yang terakhir fisik itu ada lari 12 menit, push up, sit up, stand up, satu run. Itu nanti masing-masingnya dikasih nilai dan dibuat rata-rata. Selanjutnya, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Paskibra? Untuk syaratnya salah satunya itu ada fisik, tingginya itu harus, kalau yang perempuan harus 164 cm. Itu minimal ya? Ya minimal. Kalau yang cowok itu 168 cm. Kalau minimalnya tuh kayak sesuai tinggi badan kita, jadi berat badannya juga jangan over banget. Jadi pas menyesuaikan aja. Menyesuaikan ini. Terus saya itu penasaran siapa aja sih yang menyeleksi di tingkat sekolah dan tahapannya itu seperti apa? Yang menyeleksi di tingkat sekolah? Yang menyeleksi di tingkat sekolah itu dia pakai OSIS atau? Oh ya, yang menyeleksi di tingkat sekolah itu ada OSIS atau itu loh PPI Purna Paskibra Indonesia dari SMA Negeri 1 Salaman, itu yang menyeleksi. Terus ada OSIS lainnya juga ikut membantu untuk ya. Terus kapan dan di mana seleksi tingkat kabupaten ini dilaksanakan? Untuk TWK, tes TWK dan tes TIU itu ada di Stadion Gemilang. Kalau tes fisik dan tes kesehatan itu ada di Stadion Gemilang, ada di Mungkit. Terus pelaksananya tuh sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran. Nah, terus apa saja sih tes yang diseleksi di tingkat kabupaten tuh ada semacam apa saja? Ya seperti kayak tadi ya. Ya seperti tadi ada tes TWK, tes TIU, kesehatan, terus ada jejak digital kita, sosmed, terus kesehatan. Itu kesehatan tuh ada 2 kali, sebelum Lebaran sama sesudah Lebaran. Karena kalau sebelum Lebaran, kalau sudah Lebaran juga dites lagi, karena kan habis Lebaran tuh biasanya makannya pada banyak toh, terus makanya dites lagi. Tapi sama berat-beratnya masih disesuaikan atau enggak. Terus berapa sih orang yang dari SMA Negeri 1 Salaman yang ikut seleksi ke tingkat kabupaten? Untuk awalnya tuh ada 16, terus di masing-masing seleksinya tuh ada yang gugur. Jadi pas pantauan akhir itu cuma ada 2 anak aja, aku sama Arsya. Karena itu aku sama Arsya tuh mencapai rata-rata nilai buat jadi paskibraka. Nah, terus yang ngebimbing di itu tingkat kabupaten itu siapa? Kalau yang tingkat kabupaten itu ada TNI dan Polri dari Kapolres Magelang. Terus manfaatnya, keuntungan yang didapat bisa lolos seleksi tingkat kabupaten apa?
Tentunya yang pertama membanggakan orang tua, mengharumkan nama baik sekolah, nama baik keluarga, nama baik aku juga, menambah pengalaman baru, menambah teman juga. Ya, segitu saja ya informasi yang bisa kita dapat tentang seberapa ketat dan seberapa panjang perjalanan untuk bisa menjadi paskibraka di tingkat kabupaten. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.